Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, ulama, cerdik pandai, para cendekiawan, para alim, ketamiran Masjid Baitul Qahar serta jajaran, para bapak, para ibu, saudara, saudari sekalian rahimakumullah. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan. Dan malam ini kita sudah lebih kurang sepekan. Ada yang sudah 7 hari, ada yang sudah 8 hari. Alhamdulillah, ini semua adalah nikmat yang luar biasa. Dan terkait dengan Ramadan ini, ada sebuah hadis yang menarik untuk bisa kita kaji, karena dalam hadis ini ada sebuah motivasi. Sebuah motivasi yang ketika datang bulan Ramadan itu Rasulullah menegaskan kepada para sahabatnya ketika disampaikan di hadapan para sahabat bahwa yang jelas Ramadan memang bulan yang luar biasa. Akan tetapi kalimat yang menarik dalam hadis itu adalah yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum wa yubahi bikum malaikatahu fa'arullaha min anfusikum khairan. Al-hadis. Jadi Allah memperhatikan terhadap berlomba-lombamu pada bulan Ramadan ini. Dan bahkan ketika umat Islam, orang yang beriman itu berlomba-lomba dalam mencapai kebaikan itu, wa yubahi bikum malaikatahu, bahkan Allah membanggakannya di hadapan para malaikat. Maka perintah Rasulullah, fa'arullaha min anfusikum khair, maka tunjukkanlah, maka perlihatkanlah kepada Allah itu dari dirimu itu kebaikan. Hadirin jamaah Isya dan tarawih rahimakumullah, hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, apa yang kalau kaitannya dalam hal ini, berlomba-lombanya apa yang utama? Tentu kita siapa ya? Jadi kita sebagai muslim. Kita sebagai muslim diminta untuk yang disebut dengan berislam kafah. Jadi dalam Al-Baqarah 208 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu Islam secara kafah. Ma makna kafah? Kafah ini menurut para mufassir itu adalah ayat fi jami'i syara'ihi, yakni maknanya dalam semua syariat-syariatnya. Atau dalam kitab tafsir yang lain, di dalam kafah maknanya adalah ikmalu jami'al a'mal wa wujuhil. Jadi kerjakanlah semua amal yang itu adalah merupakan amal kebaikan. Nah, tentu kita sebagai orang yang beriman, berislam, ketika diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah, ini maknanya bahwa ajaran Islam itu tidak hanya terkait dengan ibadah. Islam dalam ajarannya, kalau dalam skemanya ada Islam akidah, wa syariah, wal akhlak. Jadi ada bagian belief, akidah, ada bagian syariat, ini adalah bagaimana tuntunan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian akhlak, ya, ini kaitannya dengan bagaimana guidance kita berperilaku.
Nah, dalam hal ini tentu kafah maknanya adalah bagaimana kita berislam itu tidak hanya memperhatikan kaitannya aspek ibadah saja, akan tetapi harus sempurna, yakni juga terkait dengan aspek berislam yang lain. Yang tentu yang paling banyak kita lakukan adalah kaitannya dengan muamalah. Kalau dalam kaitannya dengan muamalah itu luar biasa luas cakupannya. Semua aspek kehidupan kita, bahkan kalau kaitannya dengan kehidupan berpolitik, kehidupan sosial kita bertetangga, kehidupan berekonomi, itu semuanya adalah bagian dari muamalah. Nah, akan tetapi yang paling banyak diperhatikan kaitannya dengan muamalah dalam hal ini, yakni muamalah dalam aktivitas ekonomi. Maknanya bahwa kita berislam secara kafah, kita ingin menunaikan ajaran Islam, tidak hanya kaitannya ibadah. Tentu kita di bulan Ramadan berpuasa, kita menunaikan sholat, karena di dalam bulan Ramadan ini ummahatul ibadah itu tajtami'u fihi, bahwa induk dari ibadah itu terkumpul di dalam bulan Ramadan. Akan tetapi kita juga memperhatikan kaitannya dengan bagaimana muamalah kita. Kenapa kok dalam muamalah itu penting? Karena dalam sebuah hadis yang riwayat Tirmidzi dan Ad-Darimi, bahwa nanti pada hari kiamat la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala 'an arba'in, bahwa pada hari kiamat nanti tidak akan bergeser dua telapak kaki kita Adam ini kecuali akan ditanya 4 hal. Ya tentu tentang badannya, umurnya, ilmunya, tapi tentang hartanya sebagai bagian dari hasil muamalah. Wa an malihi min aina iktasabahu wa bima wada'ahu. Jadi kalau terkait dengan harta itu ditanyanya 2 hal. Dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Ini maknanya apa? Bahwa dalam kita bermuamalah ini harus kita perhatikan dari mana kita mendapatkannya dan bagaimana kita membelanjakannya. Tidak cukup hanya satu aspek. Nah, oleh karena itulah di bulan Ramadan ini, kalau dalam hadis tadi, fa'adullaha anfusakum khairan, maka perlihatkanlah, tunjukkan kepada Allah kebaikan-kebaikan dari diri kita. Di antaranya adalah bagaimana kita berislam kafah, yakni berislam sepenuhnya dalam bersyariat. Tidak hanya rajin beribadah, tapi juga bagaimana muamalahnya juga sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, dalam muamalah itu sangat luas memang, karena dalam kaidah yang utama al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yakuman dalil 'ala at-tahrim, bahwa hukum dasar dari muamalah itu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Apa dasar kaidah ini? Dasarnya adalah firman Allah, "Laqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turidun." Bahwa Allah telah memperinci apa yang diharamkan, kecuali bahkan yang diharamkan itu pun masih dibolehkan ketika dalam kondisi darurat. Itulah kenapa ada ad-daruratu tubihul mahdzur. Keadaan darurat itu bisa membuat hal-hal yang dilarang itu menjadi boleh. Nah, apa yang sudah pasti dilarang oleh Allah yang jelas adalah maisir, gambling. Jadi kalau yang belakangan ini heboh, kemarin ada 2 crazy rich ya yang kemudian ditangkap polisi, itu karena dalam bisnisnya itu melibatkan maisir. Jadi itu adalah kalau bahasa hari-hari perjudian. Dan apalagi binary option itu adalah benar-benar perjudian yang sesungguhnya. Maka jelas itu adalah aktivitas yang diharapkan. Cepat kaya, akan tetapi hasilnya, cara memperolehnya itu haram. Walaupun dibelanjakan untuk misalnya bangun masjid, kebaikan, itu mardudun indallah. Karena semua kebaikan harus asalnya juga dari harta yang baik. Nah, itu yang diharapkan jelas itu dalam muamalah maisir. Kemudian gharar, majhulul akidah, hal-hal yang mengandung ketidakjelasan. Nah, ini aktivitas-aktivitas bisnis yang sekarang ini bisa mengandung gharar, bisa tidak. Selama kemudian itu dijelaskan, misalnya e-commerce, di marketplace, itu bisa hilang gharar, semuanya bisa. Selama misalnya di dalam marketplace, di e-commerce misalnya selalu didetailkan, oh ini ukurannya berapa, beratnya berapa,
kemudian panjang seberapa senti. Itu ketika clear sekali, ya itu tidak mengandung gharar. Lain halnya kalau misalnya menipu. Sebenarnya panjangnya adalah 10 cm, tapi dibilangnya 100 cm. Nah itu tentu itu adalah penipuan, yang itu berarti diharamkan. Nah kemudian yang jelas yang diharamkan lagi, yang diperinci oleh Allah adalah sesuatu yang haram, kemudian riba, rishwa, ya, suap menyuap, dan tentu yang batil. Itu semua adalah muamalah-muamalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Isya rahimakumullah dan salat tarawih. Nah selanjutnya terkait dengan bagaimana kita dalam muamalah, proteret kita dalam kehidupan muamalah. Kita ini adalah muslim terbesar di dunia. Saya cek tadi tahun 2022 awal ini jumlah penduduk kita itu 273,8 juta. Jumlah penduduk Indonesia terbesar muslim di dunia karena 87%-nya itu adalah muslim. Akan tetapi kalau kita lihat misalnya bahwa di saat ini dalam muamalah kita tersedia banyak sekali yang semuanya bisa kita lakukan dari syariah. Misalnya kaitannya dengan di sektor real, misalnya barang dan jasa itu sudah ada industri halal dan sudah ada undang-undangnya terkait dengan jaminan produk halal. Kemudian di bidang jasa juga sekarang banyak sekali yang menggunakan label halal. Artinya di sektor real banyak yang sudah halal banyak. Kemudian di sektor keuangan itu hampir semua lengkap. Jadi dari semua kebutuhan kita, semua yang ada di konvensional itu sudah ada yang disyariahkan. Misalnya perbankan sudah ada yang syariah, asuransi sudah ada yang syariah, pegadaian sudah ada yang syariah, dana pensiun sudah ada yang syariah, leasing sudah ada yang syariah, ya perusahaan pembiayaan itu sudah ada yang syariah, penjamin pembiayaan sudah ada yang syariah. Jadi semuanya sudah ada yang syariah. Artinya kita kalau ingin berkafah ya, dalam bermuamalah itu sudah ada fasilitasnya yang semuanya sesuai dengan syariah. Dan dari sisi manfaatnya juga lebih kurangnya sama. Akan tetapi bagaimana potretnya? Nah potretnya misalnya yang perbankan syariah itu kita muslim 87%, akan tetapi perbankan syariah marketnya masih sekitar 10%. Kemudian kalau yang non bank syariah, ya jadi IKNB, industri keuangan non bank itu masih di bawah 5%. Jadi porsi terbesarnya masih yang konvensional. Pasar modal syariah itu juga ada, itu baru 15 sekian persen. Artinya itu belum menggambarkan terkait dengan jumlah umat Islam yang harusnya bagaimana kita bermuamalah itu juga sesuai dengan syariah. Artinya bagaimana kita berislam secara kafah, yakni masuk Islam tidak hanya kaitannya dengan ibadah, akan tapi juga dalam kaitannya muamalah kita. Oleh karena itu momentum Ramadan ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadikan berislam kita itu adalah berislam yang kafah, masuk di dalam semua syariat-syariat. Nah, biasanya kalau kita itu diajak untuk kemudian bagaimana berislam kafah, ini karena kemarin ada cerita misalnya. Baru saja saya bercerita dengan salah seorang yang kemudian beliau bercerita terkait dengan seorang tokoh yang kaya raya. Tapi perbankannya itu ketika transaksi di perbankan swasta dan konvensional. Swasta konvensional bukan miliknya pemerintah, bukan BUMN. Nah, kemudian saya jelaskan bahwa ketika seseorang itu menabung atau menempatkan dananya di bank konvensional yang swasta misalnya, maka itu berarti memperkaya pemilik yang swasta itu. Kenapa? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat bank tertentu, bank A misalnya ya, itu misalnya kalau kita lihat datanya dalam 2021 itu keuntungannya 31, sekian triliun rupiah dalam 1 tahun. Tahun 2021 saja. Padahal bank A ini itu dimiliki sahamnya hampir 55%-nya itu hanya 2
Jadi kalau banyak umat Islam menabung di bank AMI, maka dua orang ini yang kebetulan juga bukan beragama Islam, itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa karena 54,9% dari 31 triliun itu jadi miliknya. Jadi kira-kira sekitar 17 hingga 18 triliun dalam 1 tahun untungnya. Berarti dalam 1 bulan berapa? 1 bulan berarti kira-kira 1.450 miliar untungnya. Kakak beradik. Kadang kita umat Islam nggak merasakan bahwa apa yang dilakukan di dalam muamalahnya itu sebenarnya menguntungkan pihak lain. Yang pasti ketika kita bermuamalah itu pasti akan ada efeknya ke sana. Karena yang namanya bisnis selalu akan bagaimana memaksimalkan keuntungan bagi pemilik, yakni pemilik. Nah, itulah kita yang perlu kita sadarkan bahwa apalagi kalau kita syariah tentu nanti larinya kepada yang bersyariah. Kemudian kalau ke bank BUMN yang syariah, hasilnya tentu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan belanja APBD kita. Nah, sehingga dalam hal ini yang perlu kita tekankan bahwa bagaimana kita bermuamalah secara kafah, bagian dari kita berislam secara kafah itu ada alasan-alasan yang mungkin bisa kita jadikan penguat untuk kita hijrah ke sana. Apa alasan agamanya? Misalnya tentu bahwa dengan kita bermuamalah sesuai dengan syariah itu berarti halal dan thayyib sesuai dengan perintah Allah. Insya Allah dengan halal dan thayyib itu selamat kita di dunia dan akhirat. Dan juga berarti kita patuh dan beribadah kepada Allah. Dan itu berarti berikhtiar kita berislam secara kafah. Itu secara religi, secara agama. Nah, secara rasional bahwa dalam kaitannya kita menggunakan muamalah yang sesuai dengan syariah itu ternyata manfaat finansialnya itu sama. Jadi misalnya kalau ke bank syariah misalnya itu juga dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan. Kemudian kalau misalnya mendeposito kan juga mendapatkan bagi hasil yang setara kira-kira dengan bank konvensional, tapi itu adalah bagi hasil yang halal. Terus kemudian di sisi lain juga kalau terkait dengan semua kebutuhan teknologi juga dipenuhi, jadi kaitannya dengan internet banking, mobile banking, semuanya juga ada. Yang artinya adalah secara zahiriyah, secara rasional, secara finansial manfaatnya juga setara. Sehingga dengan harapannya dengan begitu mudah-mudahan memudahkan bagi kita untuk melangkah dalam bulan Ramadan ini, termotivasi kita untuk betul-betul menjalankan perintah Allah, yakni udkhulu fis-silmi kafah, yakni bagaimana kita masuk Islam secara kafah, tidak hanya kaitannya dengan ibadah tapi juga dalam kaitannya muamalah, karena itu semua nanti juga akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat. Dan semuanya itu kalau kita lakukan secara kafah, insya Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi awal kita untuk lebih istiqomah dalam berislam secara kafah. Barakallahu fikum, mohon maaf hilang kurangnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.